Kali ini kita masih jalan-jalan lagi di Surabaya Timur, tepatnya di jalan-jalan. Ukurannya lumayan kompak teman-teman, tapi kalau kita nanti masuk ke dalamnya, semua ruangannya. Nah, yang unik lagi ya, mereka biasanya pagarnya pakai. Nah, yang bikin pertama kali eye catching dari rumah ini ya, selain tadi Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua, jadi di channel Jual Memurah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan lagi di Surabaya Timur, tepatnya di jalan-jalan zodiak teman-teman ya. Nah, kita sekarang lagi ada di Jalan Virgo. Nah, ini ada beberapa rumah yang dijual, ada 2 rumah yang dijual. Ukurannya lumayan kompak teman-teman, tapi kalau kita nanti masuk ke dalamnya, semua ruangannya benar-benar lega gitu ya. Nah, Jalan Virgo ini di mana? Kalau teman-teman kemarin lihat video kita di Lebak Arum ya, di Kalijudan. Nah, ini daerah sana teman-teman ya. Daerah sekitar Lebak, sekitar Kalijudan, sekitar Peloso, sekitar Bronggalan. Nah, daerah-daerah tersebut sudah padat penduduk teman-teman, dan aksesnya gampang kemana-mana gitu ya. Dari sini ke Mer ini cuma 5 menitan aja. Terus kalau kita mau ke pusat kota, ke TP cuma 10-15 menitan. Terus untuk area perumahannya teman-teman ini juga sudah padat penduduk gitu ya. Nah, selain itu ada juga ke rumah sakit teman-teman. Rumah sakit Husada Utama, ke Geraha Amerta juga sama sekitar 10 menitan. Jadi memang benar-benar strategis. Ke area pendidikan, ke SMA Komplek, ke Universitas UNER, ITS juga sama sekitar 10-15 menitan. Jadi memang benar-benar dekat dan aksesnya mudah kemana-mana teman-teman. Nah, sebelum kita bahas masuk ke dalam rumahnya teman-teman, kita lihat dulu di bagian depan rumahnya ya. Untuk area depan rumahnya ini row jalannya sekitar 2 mobil teman-teman ya, 7-8 meteran ya kalau kita dari pagar ke pagar. Nah, ini bisa dilewati oleh 2 mobil, beberapa motor masih bisa longgar gitu ya. Nah, kalau dari rumah ini sendiri ini naik sekitar 70-80 sentian teman-teman. Jadi memang benar-benar tinggi, tapi untuk area naiknya sudah diatur jadi nggak seberapa menanjak gitu ya. Nah, nanti menanjaknya ada di bagian carportnya teman-teman. Nah, sebelum kita jalan-jalan ke dalam lebih lanjut, kita lihat dulu fasa depannya gitu ya. Fasa depannya nggak neko-neko teman-teman. Di sini mereka minimalis gitu ya, tetap minimalis, jadi kerasa baru grace-nya. Mereka pakai warna yang standar juga, ada abu-abu, ada krem, ada putih gitu ya. Nanti juga akan ada permainan keramiknya di fasad bagian bawah teman-teman. Nah, yang unik lagi ya, mereka biasanya pagarnya pakai besi biasa gitu ya, tapi di sini beda, ada besinya tapi ada unsur kayunya juga teman-teman. Jadi agak sedikit kekinian gitu ya, dan nggak boring ya, minimalis tapi tetap ada nuansa kekiniannya yang warnanya netral teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke area dalam rumahnya. Oke, rumah ini teman-teman ukurannya 5,25 kali 12 ya. Luas tanahnya 63 meter persegi dan luas bangunannya 110 meter persegi, 2 lantai teman-teman. Nah, sekarang Jerit lagi ada di area carportnya. Ini bisa dipakai untuk 1 mobil, beberapa motor juga oke, karena area carportnya ini memanjang teman-teman. Ini sekitar 2,5 meter lebih. Kalikan ke belakangnya sekitar 4 meteran teman-teman. Jadi memang bisa untuk mobil dan beberapa motor, sepeda masih oke gitu ya. Nah, ada apa aja di area carport ini? Selain ada septic tank di sini ya, di sebelah kanan ini ada untuk sanyo teman-teman ya. Jadi sudah ada instalasi untuk sanyonya, saluran untuk sanyonya pun juga sudah ada. Jadi kita tinggal pasang aja, lebih enak gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya kendaraan lebih atau punya sepeda nih ya, nah tempatnya nggak cukup di area carport ini, nah teman-teman bisa alihkan ke sebelah kiri ini teman-teman. Jadi untuk sebelah kiri ini bukan taman gitu ya, bukan area hijau-hijauan, tapi memang sudah dikeramik juga supaya kita bisa lebih memanfaatkan area ini untuk parkir misalkan, atau mungkin untuk teras, karena kalau kita lihat dari pintunya itu nggak ada teras, jadi langsung masuk ke dalam ya. Nah, di sini selain area plesteran yang sudah dikeramik, ada tandon air teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyiasatin, di sini dipakai kayak rumput-rumputan sintetis, ini sangat bisa, sehingga nanti area tandonnya bisa lebih tertutup gitu ya. Selain ada tandon air, di sini juga ada meteran air gitu ya. Nah, yang bikin pertama kali eye catching dari rumah ini ya, selain tadi fasa depannya, pagarnya, nah di area sebelah kiri Jerit ini teman-teman, jadi pagarnya tadi kan kayu ya. Nah, kalau kita tutup nanti bakal ada roster seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin lihat ada rumah di Pondok Chandra yang pakai roster, dan juga rumah di Central Park Mer yang pakai roster juga seperti ini. Nah, ini juga
kekinian teman-teman. Jadi rumah kita nggak ketinggalan zaman gitu ya. Dan pastinya juga berfungsi untuk nutupin bagian dalam tanpa kita pakai pagar gitu ya. Jadi nggak ketutupan secara full gitu teman-teman. Nah sekarang kita coba cek ke area dalam rumahnya. Oke, silakan masuk teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di dalam rumahnya. Ya, ini adalah area living room dan area ruang keluarga. Bentuknya memanjang teman-teman ya, persegi panjang, bisa untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, yang pertama yang kita rasakan ketika masuk rumah ini, leganya itu di ceiling teman-teman. Ini bisa sekitar sampai 4 meteran gitu ya. Meskipun nggak double ceiling, tapi di sini udaranya tetap enak, sirkulasinya enak, dan cahayanya pun juga enak. Kenapa? Karena di depan sini, ini mereka sudah ngasih jendela teman-teman yang bisa dibuka ya. Nah, ini anginnya masuknya bisa enak. Dan juga kaca segede ini, jadi nggak nanggung gitu ya. Cahayanya masuk meskipun kita siang-siang kayak gini di area living room nggak pakai lampu pun juga tetap bisa hemat energi. Yang mau aku bahas juga adalah pintunya teman-teman ya. Tadi kalau sudah kita bahas jendela, nah pintunya ketika kita masuk ya ini sudah nambahin kesan mewah dan kesan megah ya. Biasanya pintu itu 2 meter, tapi ini lebih tinggi lagi, ini sekitar 3 meter lebih teman-teman. Jadi kesan mewahnya meskipun rumah ini kompak dan kesan leganya sudah dapat ketika kita masuk dalam rumah. Nah, untuk flooringnya sendiri mereka pakai granit 60-60. Kalau dilihat dari kamera mungkin krem ya, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ini flooringnya granit 60-60 tapi teksturnya tekstur kayu teman-teman. Jadi ada model serat-serat kayunya, tapi tetap glowing gitu ya, tetap glossy. Nah, di rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur. Nah, kita coba cek ke sebelah kiri. Oke, ini adalah kamar pertama di lantai 1 ya. Ukurannya sekitar 2,8an ya kali 3 meteran teman-teman. Jadi ruang tamunya tadi bukan 2,5 meter ya, tapi 2,5 meter lebih kecil sedikit karena dimakan lebih lebar untuk kamar ini ya. Jadi kamar ini kotak persegi teman-teman. Di sini ada apa saja? Yang pasti sudah ada saluran listrik semuanya. Bakal untuk AC juga sudah lengkap. Ceilingnya pun juga sama kayak area depan teman-teman, ini sekitar 4 meteran ya, jadi enak, sirkulasi udara oke. Dan ditambah juga jendela yang bisa dibuka kayak gini. Nah kalau kita buka langsung tembus ke area carport tadi teman-teman ya, jadi bisa lewat sini gitu ya kalau kita mau ke mobil dengan cepat. Nah rumah ini hadap ke selatan teman-teman ya, jadi lebih enak dan favoritnya orang-orang. Nah yang aku suka juga dari rumah ini itu adalah pintunya teman-teman. Nah kalau kita sadari tadi, pintunya dari depan dan kamar ini mereka elegan banget ya. Mereka tetap pakai kayu model pintu biasa, cuman kayunya ini pakai HPL yang oke teman-teman ya. Jadi terlihat lebih alami gitu ya kayunya, tapi ini tetap pakai HPL gitu ya. Dan pintunya pun ini bukan pintu standar, agak tinggi sedikit, ini sekitar 3 meteran lebih gitu ya. Jadi menambah kesan luas ya, tinggi dari rumah ini nambah teman-teman. Nah, di sini juga ada 1 kamar mandi. Kita lihat ke sebelah kiri. Nah, kamar mandinya ini nggak seberapa besar, cuman fasilitasnya tetap standar teman-teman ya. Ini ada shower yang belum dipasang di sini, jadi teman-teman bisa pasang sendiri. Terus ada instalasi water heater, stop kotak water heater juga oke. Di sebelah kiri di sini ada kloset duduk teman-teman. Dan semua dinding di kamar mandi ini sudah dikeramik coklat dan ada mainan kayak gini ya. Nah kalau teman-teman sadari juga ada beberapa rumah yang hampir sama modelnya seperti ini, bahkan speknya sama ya. Dinding-dindingnya pakai warna coklat dan coklat tua seperti ini, ada di Manyar, Utisari dan lain sebagainya. Itu adalah owner yang sama teman-teman. Nah di depan kamar mandi ini ada 1 space yang luas ya. Nah teman-teman di sini bisa pakai untuk mungkin area ruang keluarga yang lebih private bisa, atau mungkin meja makan bisa juga. Nah di sini ada dapur teman-teman. Nah dapurnya ini memang nggak ketutupan dari depan ya. Jadi kalau dari depan kelihatan. Jadi memang kita butuh sekat di daerah sini supaya dapurnya nggak kelihatan teman-teman. Untuk dapurnya sendiri ini sudah standar ya. Mereka sudah dicor, ada keran ya. Nah ada keran tapi belum ada sinknya teman-teman. Jadi kita perlu nambah sink sendiri ya. Sudah ada backsplash-nya untuk kabinet bawah bisa dipasang, kabinet atas pun juga bisa.
gitu ya. Selanjutnya di depan dapur ini ada area bawah tangga ya. Tadi area bawah tangga selain dipakai untuk toilet atau kamar mandi, nah di sini bisa dipakai untuk gudang. Kita tinggal nambahin aja pintu dari HPL ya, dari multiplex HPL. Teman bisa taruh barang-barang di sini jadi gudang mini atau jadi kebutuhan yang lain. Nah kalau kita lihat di rumah ini ya, dari flooringnya tadi teman-teman, itu bukan cuma sekedar lantai aja, tapi pinggir-pinggirnya semuanya sudah di-clean teman-teman ya. Jadi lebih awet dan nggak seberapa ngerembes. Terus di area tangga pun bisa kita lihat juga di-clean juga, jadi lebih awet dan enak. Nah ceilingnya untuk di area tengah ini teman-teman, ini double ceiling ya, jadi lebih tinggi lagi sedikit ya, membuat rumah ini sirkulasinya lebih enak. Jadi untuk ukuran yang 5,25 kali 12 yang seharusnya biasanya kalau kita ambil dari developer itu lebih kayak kesannya sempit, tapi di rumah ini benar-benar semuanya lega karena kebantu dengan ceiling dan area flooring yang oke banget teman-teman. Nah sekarang kita coba cek lantai 2-nya, let's go. Oke, sekarang jadi lagi ada di area tangganya. Jadi area tangganya ini juga semi lorong teman-teman, tapi tetap ada pegangan besinya di bawah. Terus granitnya di sini mereka flooringnya pakai granit warna hitam teman-teman, jadi kesannya mewah gitu ya di area tangga. Nah lantai 2 ini adalah area private teman-teman. Jadi di lantai 2 ini cuman ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi tanpa ada tambahan ruangan apapun. Nah kita coba cek ke kamar yang sebelah kiri dulu. Oke, ini adalah kamar kedua di lantai 2. Ukuran dari kamar ini sekitar 4 meteran teman-teman, 4 meter kali 4,5 meter ada gitu ya, hampir persegi, cuman ini agak memanjang. Ceilingnya mereka double ceiling, jadi teman-teman bisa mainin lampu supaya lebih warm gitu ya. Instalasinya juga sudah ada semua, ada listrik untuk AC, listrik untuk TV, dan sudah dilengkapi dengan lampu juga. Nah di sini dilengkapi oleh jendela teman-teman ya, karena ini ruangan belakang. Tetap dikasih udara terbuka gitu ya, meskipun udara terbukanya dari ceiling tangga ini gitu ya, void tangga ini, tapi lumayan teman-teman supaya kedapatan angin yang lebih gitu ya. Nah kalau kita lihat dari ceilingnya ini, dari bawah tangga tadi sampai atas itu sekitar 7 meteran ada, cuman di atas itu sudah dikanopi teman-teman, jadi tidak hujan gitu ya, tapi cahaya tetap bisa masuk seperti ini. Nah ini siang-siang cahayanya bisa masuk ke kamar teman-teman, padahal kanopinya itu bukan bening gitu ya, bukan kaca temper, tapi kanopi biasa, warnanya agak sedikit kebiruan, tapi bisa masuk ke kamar ya cahayanya. Nah di kamar ini juga ada kamar mandi dalamnya, jadi unda-undi nih kamar utamanya yang mana gitu ya. Kalau teman-teman pengen cari ruangan yang lebih lebar, teman-teman ambil yang di kamar belakang ini, tapi kalau teman-teman mau yang ada view-nya nanti ambil yang di bagian depan. Nah kita coba cek ke kamar mandi dalam di kamar ini. Nah kamar mandinya standar teman-teman, seperti kamar mandi bawah gitu ya. Ada kloset duduk, ada shower yang belum terpasang, ada water heater juga. Jadi memang ada beberapa part yang belum dipasang, cuman ini sudah oke. Ada kamar mandi dalam di kamar kedua. Dinding-dindingnya pun juga sama speknya dengan kamar mandi yang di bawah gitu ya. Nah cuman emannya mungkin di pintu teman-teman ya. Rumah bagus-bagus, pintunya masih plastik gitu ya. Nah nggak apa-apa, nanti kita ganti sendiri. Nah kita sekarang coba cek ke kamar yang terakhir teman-teman. Nah sebelum kita ke kamar yang terakhir, nah di sini ada space juga teman-teman, nggak seberapa besar. Apakah bisa dipakai untuk ruang keluarga? Bisa-bisa aja, tapi mungkin kesannya lebih sempit teman-teman. Nah ini adalah ruangan space yang bisa dipakai untuk teman-teman bisa taruh meja kerja, taruh lemari, mungkin taruh barang-barang di sini masih oke karena ada space itu tadi, tapi nggak seberapa besar, jadi tetap bisa dimanfaatkan. Tapi untuk ruang keluarga sepertinya masih kurang gitu ya. Nah di lantai 2 ini ceilingnya juga hampir sama kayak bawah teman-teman. Ini sekitar 3,5 sampai 3,8 ya. Jadi hampir sama, nggak setinggi yang bawah. Di sini sekitar 3,8an. Tapi udara masih oke, masih sejuk, sirkulasinya masih enak, apalagi cahaya di bagian tangga masih bisa masuk ke area ruangan ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke sebelah sini. Nah ini adalah kamar yang terakhir ya. Kalau teman-teman mau kamar utamanya di sini dapat view, dapat jendela yang banyak dan langsung udara dari luar, teman-teman pilih kamar yang terakhir ini ya. Ukurannya lebarnya ini di fullkan, jadi 5,25 tadi. Ke belakangnya ini sekitar 3,5 meteran teman-teman ya. Jadi
tetap gede, tetap luas, dan ceilingnya juga sama 3,8an. Nah, untuk flooringnya di lantai 2 ini sama semua juga seperti lantai bawah teman-teman, krem, ada kesan kayu-kayunya sedikit gitu ya. Nah, di kamar ini pun juga ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Nah, kita coba cek ke sebelah sini. Nah, kamar mandi di kamar ini teman-teman, ini paling lebar daripada yang lain ya. Daripada yang 2 kamar mandi tadi, lebih lebar, lebih memanjang, dan juga ada pemisahnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masang kaca di sini masih bisa supaya jadi kamar mandi kering dan kamar mandi basah gitu ya. Fasilitasnya juga lengkap. Yang pertama ada wastafel ya yang pasti, tapi untuk kerannya belum terpasang. Ada kloset duduk juga gitu ya. Dan juga ada shower. Jadi area showernya ini dipisah granitnya gitu ya. Ada bagian shower, keran, dan juga ada water heater teman-teman. Terus di belakang sini juga dilengkapi untuk taruh sabun, peralatan mandi di sini yang lainnya juga sangat bisa ya. Lantainya pun juga sudah di split, jadi bisa untuk kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Nah, sekarang kita coba review singkat di bawah. Gimana nih menurut teman-teman? Rumah ini meskipun compact ya, tapi lokasinya tetap strategis dan semua ruangannya enak, lega-lega, dan sirkulasi udaranya oke. Nah, sedikit review teman-teman untuk rumah ini. Rumah ini ukurannya 5,25 kali 12 ya. Total luas tanahnya 63 meter persegi. Luas bangunannya 110 meter persegi. 2 lantai, ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, di mana 2 kamar tidurnya punya 2 kamar mandi dalam gitu ya. Nah, carportnya bisa untuk satu mobil. Kalau untuk kendaraan bisa langsung ke area plaster yang di sebelah gitu ya. Nah, rumah ini sudah PDAM teman-teman, airnya, listriknya 2200, dan suratnya sudah SHM dan ada IMB-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau KPR sangat bisa. Nah, rumah ini harganya 1,2 M nego teman-teman ya. Rumah harga 1 M-an, lokasinya strategis, rumah baru, kekinian, kamarnya banyak termasuk gitu ya, karena luas tanahnya compact. Dengan harga 1,2 M-an sangat affordable teman-teman, apalagi masih nego gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau survei, mau tanya lebih lengkap, mau kepo-kepo tentang rumah ini atau perumahan yang lain, teman-teman langsung aja kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SPI supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang murah, yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya ada di Jalan Virgo ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.